Halo, hari ini ketemu lagi dengan saya, Resi Duyana. Eh, Rasanya sudah lama ya nggak ngisi channel YouTube ini. Mudah-mudahan apa ya konten konten positif yang saya buat, meskipun mungkin penontonnya tidak terlalu banyak, viewersnya sedikit, tapi mungkin saya berharap ini bisa membuat internet kita lebih berdampak positif ya bagi masyarakat. Mudah-mudahan ada yang merasakan manfaatnya. Kalau bisa berdiskusi lebih bagus, begitu ya. Saya mau share screen dulu ya. Jadi sebenarnya tema ini tema yang saya bawakan di salah satu ini ya acaranya Kominfo di bulan bulan ini sih ya, masih ya. Bulan lalu ding. 27 Agustus 2021. Jadi temanya dampak positif bermedia sosial. Cuma memang pada waktu itu waktunya cukup sedikit ya untuk tema yang saya bawakan. Kemudian pesertanya juga terbatas. Jadi ini ya. Jadi rasanya saya saya ingin ini ya share materi yang sudah saya buat. Rasanya sayang kalau cuma didengarkan oleh sedikit orang, kemudian juga apa ya ya diskusinya kalau mungkin lebih menarik kalau itu di channel saya gitu ya. Walaupun saya tahu apa namanya penontonnya sedikit, tapi orang tahu channel saya itu memang berkaitan dengan ilmu komunikasi, media dan komunikasi begitu. Uh, Apa yang saya bawa waktu itu nih, apa temanya itu sebenarnya saya sudah ganti sedikit ya judulnya ya. Kira-kira untuk konten ini saya karena ada beberapa hal perkembangan tentang ini ya, tentang indeks demokrasi di Indonesia. Nanti kita bahas di belakang, itu yang tahun 2020 yang baru rilis ya. Jadi saya memasukkan uh, kata indeks demokrasi Indonesia. Jadi kebebasan berekspresi, hoax dan indeks demokrasi Indonesia. Nah, kira-kira begini. Tiga komponen ini kemudian saling terkait yang nanti kita akan lihat seperti apa kaitannya. Kebebasan berekspresi ya, satu komponen pertama itu adalah kebebasan berekspresi. Ini saya memotong karena kemarin itu kalau dari amnesty.id ini lebih panjang lagi ada medianya ya. Jadi kebebasan berekspresi ini adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan. Medianya bisa macam-macam, kemudian bentuknya bisa perkataan, bisa foto, video, dan sebagainya. Nah, kebebasan berekspresi ini hak dasar ya. Jadi secara universal ini kebebasan berekspresi dijamin di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Yang di Indonesia telah diratifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. DUHAM ini sendiri di PBB itu tahun 1949. Jadi cukup ini ya, cukup lama, sekitar 50 tahun ya, 49, 59, 69, 79, 50 tahun. Tapi apa ya rentang waktu itu memang sangat masuk akal ya, karena 49 sendiri kan kita masih bergejolak. Kemudian setelah pemerintahan Orde Lama ada pemerintahan Orde Baru yang kita sama-sama ya mungkin sebagian masyarakat masih pernah merasakan ya bagaimana penghormatan terhadap hak asasi manusia itu di pemerintah Orde Baru itu sangat tidak ini ya, tidak terlaksana begitu, hak sipil politik, hak ekonomi semuanya. Sehingga setelah reformasi lah baru DUHAM ini diratifikasi di dalam undang-undang di dalam hukum ya, tatanan hukum Indonesia. Dan di konstitusi kita sendiri kebebasan berekspresi ini dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi dia levelnya Undang-Undang Dasar ya, bukan undang-undang tapi Undang-Undang Dasar. Ini ada di pasal 28 sebelum diamandemen, kemudian diamandemen di Undang-Undang 1945 ini pasal 28E yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi dia sejalan ya. Bahkan sebelum Indonesia meratifikasi DUHAM pun Indonesia sudah memiliki undang-undang dasar yang yang menjamin kebebasan berekspresi.
tepatnya pada pasal 28 sebelum di amandemen dan 28E setelah di amandemen. Jadi linier dia ya, sejalannya Undang-Undang 1945. Jadi kalau dikatakan bahwa memang DUHAM itu sendiri lebih dulu ada sebelum diratifikasi, maksudnya jarak waktunya cukup panjang gitu ya, tetapi kalau kita bicara bahwa DUHAM itu keluar pada 1949, sementara Undang-Undang Dasar kita itu dibuat pada 1945, dalam artian ini, Indonesia itu sebenarnya lebih dulu menjamin di dalam konstitusinya hak atau atas kebebasan berekspresi. Nah, tadi bicara tentang definisi yang dibuat oleh Amnesty, yang ini saya potong ya, nanti silakan dicek di Google itu amnesty.id. Ada media sebagai ruang berekspresi. Nah, ini internet pada zaman sekarang, internet ini sebagai ruang untuk berekspresi, perluasan ruang. Karena pada dasarnya ruang itu bisa ruang real kita, misalnya orang berdemo itu boleh. Karena itu adalah kebebasan berekspresi. Orang berkumpul, berserikat, dan sebagainya itu adalah kebebasan untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat yang langsung, face to face, berkomunikasi langsung. Kemudian setelah ada, kalau kita bicara tentang ruang publik Habermas misalnya, itu Habermas sendiri bercerita tentang kedai-kedai kopi ya di era di Prancis pada saat itu. Artinya memang ruang yang real ada. Kemudian setelah perkembangan media ada surat kabar, pertama ya media cetak, kemudian ada media elektronik. Itu semua adalah ruang extension ya, tambahan ruang bagi masyarakat, bagi citizen ya untuk berekspresi. Jadi pertama di media cetak, kemudian media elektronik, kemudian sekarang internet. Nah, perbedaannya adalah tentu saja di media, saya katakan media tradisional ya, cetak dan elektronik tadi, sangat sedikit ruangnya, dan sehingga sangat sedikit juga peluang bagi kita, bagi masyarakat, bagi publik untuk mengekspresikan dirinya di ruang-ruang tersebut, di media tersebut. Karena kalau koran atau majalah itu kan berapa lembar saja ya, berapa halaman saja ya gitu. Kemudian kalau televisi, berapa sih durasinya? Kalau dia wawancara, misalnya talk show, misalnya paling sejam, belum potong iklan begitu ya. Jadi sebentar sekali, dan itu biasanya orang-orang ini saja yang katakan pemuka pendapat. Kalau misalnya dia di bidang ahli misalnya, atau mungkin seniman begitu ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing, tentu saja orang-orang yang dianggap ahli, dianggap pantas untuk diwawancara di media-media tersebut, karena memang ruangnya sangat sedikit. Sementara di internet ini hampir semua orang ini dapat menggunakan internet untuk berpendapat dan berekspresi. Ini saya bold hampir setiap orang, semua orang begitu, karena kita harus bicara juga, kalau bicara tentang internet, apakah semua orang? Tentu saja tidak semua orang, karena ini ada masalah kesenjangan digital nih. Mudah-mudahan nanti saya ada materi dan ada bahannya, saya bisa share juga kesenjangan digital di Indonesia itu seperti apa sih ya. Nanti mudah-mudahan ada waktunya kita bahas sendiri kesenjangan digital, kemudian kita bahas kesenjangan digital dan bencana dan macam-macam. Mudah-mudahan energinya cukup, dan mudah-mudahan mood-nya ada gitu ya untuk membuat konten tentang kesenjangan digital. Menarik sekali nih. Jadi internet ini menyediakan tempat bagi hampir semua orang untuk berpendapat dan berekspresi. Jadi media digital, media digital ini sendiri perkembangannya kemudian cukup menarik juga untuk kita bahas begitu ya, karena media digital ini ditandai dengan web 1.0, 2.0, dan 3.0 ini sekarang. Penandanya ini kalau web 1.0 itu statis misalnya website itu kan dia hampir sama lah kira-kira seperti bukan hampir sama ya,
ruangnya beda ya. Tapi dia tidak ada interaktivitas di situ. Jadi misalnya saya buat website, saya bikin konten di situ ya sudah gitu. Jadi orang ya hampir sama ya, tidak ada interaktivitas, minim interaktivitasnya tadi seperti di media tradisional. Orang bisa baca, orang bisa mendapatkan informasi. Kita nonton TV, kita baca koran, baca majalah begitu ya, kita mendapatkan informasi. Tapi ketika kita ingin berkomentar, ketika kita ingin mengkonfirmasi, bertanya dan sebagainya, itu yang sedikit sekali kemungkinan akan dibalas misalnya begitu ya, walaupun misalnya ada kolom chat. Kalau sekarang udah ini ya lebih apalagi ya, lebih interaktif ya, dengan walaupun website misalnya saya beberapa kali sih website yang kampus ya misalnya, kemudian website saya pernah lihat websitenya pajak gitu ya, sangat cepat itu apanya membalasnya gitu, karena ada langsung kita bisa interaktif dengan ini hotline service-nya lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau web 2.0 ini ada itu tadi interaktivitas begitu ya, dan kolaborasi. Jadi interaktivitas itu seperti apa? Ya itu bisa saling berkomentar, dikomentari lagi gitu ya. Kemudian ada kolaborasi, misalnya ada ruang-ruang misalnya kalau misalnya ada 2 artis, 1 penyanyi, kemudian ada 1 pemain musik, itu kemudian bisa saling berkolaborasi, misalnya ya di internet, nyanyi bareng gitu ya, karaoke bareng yang sekarang lagi ngetren gitu ya, saya juga belum nyoba sih. Kayaknya menarik. Nah, yang sementara yang lanjutannya, yang 3.0, ini penggunaan artificial intelligence atau AI, atau kecerdasan buatan. Kalau bahasa Indonesianya, kecerdasan buatan itu seperti apa sih? Kayaknya ribet banget, nggak sih? Pada prakteknya kita sudah menghadapinya ya setiap hari. Misalnya, yang punya email pernah nggak ngelihat misalnya di spam ya, spam itu banyak sekali email yang masuk di spam. Jadi inbox mungkin 2 atau 3 gitu, tapi di spamnya sudah banyak. Nah, ini pekerjaannya si AI atau kecerdasan buatan. Jadi dia membaca misalnya kata-kata kunci gitu ya yang dipakai oleh si pengirim email, dan dia mengidentifikasi sebagai spam, lalu langsung dimasukkan ke spam. Jadi kadang-kadang misalnya kalau kita daftar apa gitu ya acara, kemudian si panitia itu send to all begitu ya, invitation-nya atau konfirmasinya gitu, kadang-kadang masuk di spam karena dia ngelihat misalnya penerimanya tuh banyak sekali gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak entah iklan promosi gitu ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi atau mungkin seperti sekarang yang kita juga sama-sama agak sebel juga ya, misalnya gitu ya, kita cari barang apa gitu ya di Instagram, tiba-tiba ketika buka Facebook itu muncul iklannya gitu kan, kita kaget, wow gitu ya. Nah, itu pekerjaan AI itu tadi gitu ya, atau kalau yang punya mobil misalnya ya, yang punya mobil itu, atau kalau kita naik ojek online itu kan lihat ya, drivernya tuh ngelihat dia tanpa memerintahkan itu petanya tuh langsung memperlihatkan misalnya jalur yang merah berarti macet begitu ya, atau dia mengarahkan ke jalur yang lebih cepat begitu. Nah, itu nggak pakai perintah, jadi dia artificial intelligence. Jadi tanpa kita perintahkan, karena kalau di web 2.0 dan 1.0 itu si penggunanya harus memerintahkan dulu gitu, kasih kata kunci atau kasih apa gitu kan, ada kata perintahnya baru dia mencari. Tetapi di era web 3.0 itu dia kita tidak lagi memberikan perintah, tetapi dia langsung memberikan suggestion ya, jalur gitu. Terus kalau kita jalurnya nggak ngikuti, Anda akan 5 menit lebih lambat gitu ya. Jadi sebel banget ya. Ya kan pinteran saya daripada kamu gitu ya kan, kadang-kadang sebel juga. Nah, itu artificial intelligence ya. Jadi dia tanpa perintah pun dia langsung melakukan pekerjaannya begitu. Nah, lalu apa saja sih bentuk-bentuk kebebasan berekspresi di internet? Nah, ini saya mau kasih urutin dari yang paling remeh-temeh nanti sampai yang agak-agak berat begitu ya. Nah, ini saya senang banget ini. Ini sebuah unggahan, saya tidak tahu sih, saya tidak kenal, cuma saya cari di mesin mencari. Ini ya, ada foto
yang mengatakan cewek mana yang nggak mau sama gue, sangat keren kan aku. Nah, ini kan sebuah statement yang mungkin bagi sebagian besar orang apa sih ini orang begitu ya. Tapi apa namanya, ekspresi seperti ini ya sah-sah saja gitu ya. Kan ngaku cakep, ngaku cantik ya, ya itu kan relatif begitu ya. Jadi terserah dia gitu ya. Maksudnya ini adalah bentuk kebebasan berekspresi. Anda ya mungkin di musim pembulian zaman sekarang ini nampaknya adalah objek yang sangat apa ya, sangat sangat tepat untuk dibully. Tapi bagi saya apa, harusnya kita sih ya kalau hal seperti ini ya kita hormati bahwa dia ya merasa ganteng ya nggak masalah, keren ya nggak masalah. Ini kebebasan berekspresi. Nah kemudian ini ya, ini menarik juga ini. Jadi apa, world world record act ini, dan akunnya verified lagi ya. Ini kalau nggak salah di ini di Instagram ya. Let's set a world record together and get the most like post on Instagram, beating the current world record held by Kylie Jenner. Jadi kalau di Instagram tuh ya Kylie Jenner ini sering sekali ya apa namanya apa world record ya. Jadi mungkin ada orang yang iseng, kamu aja sih muncul di ini ya Instagram gitu ya. Akhirnya dia buat gambar telur gitu ya. Dan amazingly ya 55 juta lebih orang menyukainya. Ini saya 137 weeks ago ya. Jadi cukup lama ya, sudah berapa ini ya, berapa tahun ya. Nah, jadi ini lucu gitu ya. Jadi membuat hal seperti itu boleh dong, nggak masalah gitu ya. Apa namanya, sebel gitu, oh kamu aja sih misalnya. Ya walaupun ini remeh-temeh sekali ya, apa namanya, ya tapi ini sebuah kebebasan berekspresi gitu. Nah kemudian ini yang agak menarik, agak bermanfaat mungkin ya. Jadi ada Tentri ya, the world's most sustainable post katanya. Jadi dia 5 juta likes akan nanam 500 ribu pohon. Kalau dapat 20 juta likes dia akan menanam 1 juta pohon. Nah ini dia akan ke 50 juta likes ya, karena likes-nya ini ternyata sudah 15 juta. Jadi luar biasa ya. Boleh seperti ini, melakukan unggahan seperti ini, membuat unggahan sebenarnya boleh-boleh saja. Ini justru sangat bermanfaat sih ya sebenarnya. Jadi dia memanfaatkan internet ini untuk nih ya pesan-pesan ya keberlangsungan lingkungan hidup, sustainable post. Nah, seperti ini. Nah, ini agak ini ya, terasa dong orang Indonesia ya. Ekspresi politik boleh nggak? Boleh sekali. Karena ini adalah kebebasan berekspresi kita. Kampanye-kampanye politik itu boleh saja. 2019 kemarin gitu ya. Ini salah satu tagline yang menurut saya sebagai pengamat media dan komunikasi ini tagline yang menarik sekali ya, singkat, padat, jelas. Jadi sudah dia singkat, padat gitu, dan jelas langsung ke tujuan permasalahannya. 2019 ganti presiden, gitu ya. Nah, kebebasan berekspresi ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar, ya, konstitusi. Boleh kebebasan berekspresi di bidang politik, boleh. Nah, sekarang ini yang naik turun ya isunya ya tentang Omnibus Law, gitu ya. Ini Oktober tanggal 5 2020. Jadi ekspresi untuk menggalang gerakan sosial ya untuk membatalkan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah bentuk kebebasan ekspresi juga di internet. Nah, pertanyaannya kemudian kan kita selalu bilang bebas tapi terbatas ya. Ya itu apa ya? Saya merasa itu ya katakanlah itu sebuah jargon atau apa begitu ya. Tapi memang selalu ada pembatasan di dalam kebebasan berekspresi. Kita tuh selalu berbatasan dengan kebebasan orang lain. Ketika kita mengekspresikan diri kita di ruang maya, di ruang digital, ini ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Ada beberapa katakanlah karakteristik ruang maya yang harus kita pikirkan, kita pertimbangkan ketika kita
mengekspresikan diri kita begitu ya. Yang pertama ini soal keberagaman karakter ya. Jadi internet ini adalah media memungkinkan adanya social fluidity atau ketidakstabilan sosial dan psychological fluidity atau ketidakstabilan psikologi. Nah, social fluidity ini terjadi karena setiap orang dapat berinteraksi dengan orang dari beragam latar belakang. Jadi kita ketemu orang yang misalnya kalau fisik bisa sama, bahasa bisa sama, tapi misalnya pandangan politik ya, orientasi seksual, kita lihat dia perempuan tetapi dia belum tentu straight, kemudian ideologinya dia gitu ya, pemikirannya dia. Nah, di ruang digital ini, di ruang maya ini kita bisa ketemu misalnya sama-sama penyuka kopi, tapi misalnya dia berbeda, kopinya sih sama-sama penyuka kopi Sidikalang misalnya gitu. Tapi kita tidak tahu kalau misalnya dia punya pemahaman yang sangat berbeda dengan kita di misalnya masalah agama, masalah kesetaraan gender, misalnya oh ternyata dia orangnya patriarkis sekali gitu ya, sebel deh gitu. Nah, jadi di ruang digital ini kita bisa ketemu orang dari latar belakang apa saja begitu ya, dari mana saja. Jadi ketemunya kita bisa saja udah akrab tapi misalnya kayak yang kemarin 2019 atau 2014 gitu ya, banyak pertemanan yang bubar karena maksudnya pertemanan di dunia maya gitu kan, tiba-tiba misalnya kok orangnya dia begini amat ya, begitu, kok orangnya dia ternyata sangat keras ya soal ini gitu ya. Jadi kita bertentangan sekali di bidang itu sampai akhirnya bubar jalan ininya ya, persahabatan atau pertemanannya di dunia maya. Dan juga ada psychological fluidity ya, terjadi karena orang dapat mengatur image apa yang ingin ditampilkan di media sosial. Jadi Anda di media sosial misalnya ingin menunjukkan sebagai apakah, misalnya saya selalu menceritakan ini berulang-ulang sekali karena jadi ada teman saya yang dia sebenarnya itu bukan tidak suka ya, riwayat travelingnya itu pendek sekali gitu ya. Maksudnya dia tuh baru jalan di Sumatera Utara, beberapa wilayah Sumatera Utara dan beberapa tempat di Aceh gitu ya. Jadi Sumut Aceh gitu ya. Tapi dia kemudian karena di perusahaannya kami itu dia katakanlah sebagai sebagai brand ya yang selalu mengunggah di media sosialnya di Instagram maupun di Facebooknya kita gitu ya. Jadi dia selalu mengunggah foto-foto perjalanan gitu ya. Kadang perjalanan saya, kadang perjalanan teman-teman yang lain gitu, ada banner atau poster ada di gunung mana begitu ya. Terus kita pakai terus dia unggah di ininya dia, media sosialnya dia. Sehingga orang-orang teman-temannya itu selalu berpikir bahwa dia itu seorang traveler yang sudah sampai kemana-mana begitu ya. Dia memang suka jalan-jalan, tapi kalau pendapat orang dia ada traveler yang udah ngerti lah ke sini ke sana, udah pernah ke sana sini gitu ya. Jadi itu psychological fluidity itu terjadi ketika dia mengemas dirinya ya sebagai seorang traveler, orang akan menganggap dia traveler. Kalau Anda ingin mengemas diri Anda sebagai apa itu bisa, walaupun pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kemudian ada hal lain di dalam penggunaan media digital, ini adalah soal performance yang menurun. Ya. Jadi internet ini menyita banyak sekali waktu dan perhatian penggunanya sehingga ada ancaman penurunan tingkat produktivitas. Kayaknya sekitar beberapa tahun yang lalu tuh banyak sekali video-video orang yang mungkin sampai sekarang masih ya kecemplung lah masuk kolam gara-gara menggunakan handphone begitu ya, kepentok yang listrik lah macam-macam ya. Tapi kemudian ada riset yang mengatakan bahwa generasi yang lebih muda ya, milenial itu milenial awal seperti saya itu ya masuk milenial ya, yang kelahiran awal 80-an, kemudian generasi Z, kemudian generasi alpha, itu cenderung lebih multitasking. Jadi lebih mampu ya, jadi dia bisa bekerja macam-macam ya. Sambil masak ya, sambil dengerin dengerin musik atau podcast ya mungkin ya. Podcast yang ya tentang macam-macam temanya di podcast tuh macam-macam, atau mungkin sandiwara radio kan ada juga ya di podcast ya. Kemudian sambil baca
baca resep gitu ya, sambil kemudian mungkin live juga dia sambil masak begitu ya. Kan banyak ya orang sekarang seperti itu yang generasi yang lebih muda ya. Jadi dia lebih multitasking dan mampu menyesuaikan diri dengan budaya digital yang serba sambil. Jadi budaya digitalnya saya bilang ya sambil ya. Dan itu ya kayak 100% ya. Jadi 100% terbagi. Jadi benar-benar ini ya multitasking ya karakter di dunia digital itu. Jadi makanya kemudian permasalahan itu terjadi adalah di generasi yang lebih tua gitu, yang dia ketika sangat suka misalnya kalau ibu saya misalnya tuh yang live itu loh, yang jualan-jualan jualan-jualan pakaian itu, aduh kalau udah nonton itu nggak nggak bisa nggak bisa mengerjakan pekerjaan itu bisa berjam-jam. Nah, itu yang terjadi. Jadi performance ya, permasalahan performance. Kemudian hal yang lainnya ini masalah properti ya. Ini sesuatu yang sangat sangat penting untuk dipertimbangkan ketika kita berbagi di ruang maya. Media digital ini kan ditandai dengan kemudahan berbagi. Jadi share ya, share unggahan orang bisa kita share, kita buat kata-kata sendiri gitu ya. Sisi positifnya memang ini menawarkan peluang bagi banyak pihak untuk memotong peran perantara ya, seperti di media tradisional. Kalau Anda seorang pemusik, kalau Anda jualan makanan, kuliner, pakaian dan sebagainya gitu ya, yang saya bilang tadi live itu tadi ya, yang di live di sosial media itu ya, di media sosial. Itu bisa langsung ke calon penjual Anda gitu, nggak perlu Anda pasang iklan, atau nggak perlu Anda kalau Anda seniman nggak perlu, tidak terlalu perlu ya, saya tidak bilang menghilangkan semua peran itu, tidak terlalu perlu lagi Anda ke recording company begitu ya, jadi bisa menyalurkan film Anda di YouTube malah, misalnya seperti itu ya. Tapi ini ada sisi negatifnya juga, di mana unggahan Anda itu juga dengan mudah dapat dibajak gitu ya. Selain misalnya pembajakan, yang paling negatif itu adalah ada kemungkinan penghancuran karakter seseorang ya melalui unggahan. Misalnya Anda sebenarnya adalah pemain gitar pemula gitu, tapi Anda ingin share, mungkin Anda ingin berbagi gitu, terus merasa aduh ini ya di level Anda mungkin itu main gitar, udah permainan gitar Anda yang paling oke gitu ya. Tetapi kemudian ada orang yang mengomentari dan menjelek-jelekan begitu ya. Kemudian jadi menghancurkan karakter Anda, itu bisa saja terjadi. Unggahan saya saat ini bisa saja misalnya orang banyak bolongnya itu hal-hal yang saya sampaikan gitu kan. Ya bisa saja orang kemudian menghancurkan karakter, mengatakan oh kamu ini bukan seorang bukan seorang person yang cukup bagus gitu. Wah, kamu ini tidak tepat materi seperti bisa saja. Jadi internet itu memungkinkan karena tadi ada interaktivitas, orang bisa berkomentar begitu ya, tetapi kemudian kan Anda juga punya follower, jadi kadang-kadang beberapa artis itu tidak mau menjawab langsung kritik gitu ya, tetapi dia membangun fanbase-nya yang bahkan beberapa tuh sangat fanatik ya. Misalnya kalau Agnes Monica tuh kayaknya fanbase-nya sangat fanatik ya. Jadi Agnes Mo itu tidak perlu mengomentari kritik orang gitu ya. Tapi mungkin kadang-kadang nggak jadi terlalu arogan juga ya. Kalau fanbase terlalu arogan, saya kira itu juga sangat tidak membangun si artisnya sendiri gitu ya. Anda bayangkan misalnya kalau orang mengkritik seorang artis, kamu kayaknya, dan kritiknya itu sebenarnya benar gitu ya, membangun sebenarnya gitu. Tapi begitu fanbase-nya itu menghajar dia gitu, itu sudah tidak fair sebenarnya. Jadi kadang-kadang fan ini juga terlalu arogan gitu ya, yang saya lihat ya, ada karakter seperti itu gitu. Jadi di internet itu memungkinkan hal seperti itu ya. Jadi masalah properti itu harus dipikirkan. Kemudian masalah privacy ini sangat rentan ya di internet ya. Halaman profil kita itu bisa di copy paste ya, copy paste kemudian disimpan oleh banyak orang. You don't know, kita tidak tahu.
apalagi kalau fiturnya kemudian publik. Selain penyalahgunaan oleh personal seperti itu, organisasi penyimpan data kita, misalnya Facebook, ini memiliki akses terhadap informasi yang kita simpan juga di situ, gitu ya. Jadi preferensi yang terekam dalam data pribadi ini dapat dijual kepada perusahaan-perusahaan terkait, gitu ya. Jadi saya pribadi sih kalau untuk akun media sosial saya tidak pernah membuat tanggal lahir saya, misalnya gitu ya. Tidak pernah di tanggal lahir yang saya buat di akun saya pun tidak saya buat publik gitu kan, dan tanggal lahir saya sebagai register ya untuk mendaftar di media sosial saya pun tidak saya buat yang benar gitu ya. Jadi ya karena buat saya data itu cukup sensitif ya. Jadi kemudian misalnya kemarin tuh banyak yang apa namanya, yang pamer ini sertifikat vaksin misalnya, wah itu bahaya sekali itu ya. Karena orang-orang apa namanya, pribadi-pribadi misalnya dan juga organisasi seperti Facebook ini ya, mungkin Anda apa, ada kasus Cambridge Analytica itu ya salah satunya, eee, itu bisa merekam data kita dan menjualnya gitu. Nah, selain menjadi sasaran penjualan produk, data pribadi di media internet juga rentan dieksploitasi oleh pelaku kriminal untuk memeras hingga menjebol rekening bank. Berhati-hati di sini ya, masalah privacy. Kemudian selanjutnya, seperti apa iklim kebebasan berekspresi di media digital di Indonesia? Nah, kebebasan ekspresi terkait dengan hoax juga. Kenapa? Karena kemudian kebebasan kita mengekspresikan diri di internet, di media digital, terkadang itu apa ya, melewati batas ya. Ini permasalahan ketika satu bentuk media itu sangat mudah diakses, sangat gampang. Orang itu hanya butuh beberapa jam sudah bisa mempelajari penggunaan media sosial gitu, sudah bisa mengunggah, sehingga kemudian jika tidak diiringi ya, jadi jika smartphone tidak dipergunakan oleh smart people, maka yang terjadi adalah gampang sekali orang mempercayai, karena begini, kita kan pernah berada di masa media tradisional, di mana informasi yang masuk, yang ditulis di koran, yang diberitakan di radio dan televisi, itu kan sudah diverifikasi, sudah dicek and recheck ya, walaupun ya ada juga media-media yang tidak terlalu tidak terlalu bagus dalam check and recheck. Sudah ada editornya begitu ya untuk mengedit isi maupun mengedit tata bahasa begitu ya. Jadi berita atau informasi yang di media tradisional itu sudah diverifikasi ya, setidaknya dia inilah ya sudah melalui proses begitu ya, beberapa proses sehingga kemudian dicetak, kemudian ditayangkan di televisi atau disiarkan di radio begitu. Nah, mindset seperti itu bahwa bahwa apa yang ada di media sosial atau di media digital itu adalah benar, itu masih terbawa-bawa, terutama ya oleh generasi yang lebih tua, yang mungkin generasi milenial awal seperti saya yang pernah merasakan perpindahan ya, waktu saya kecil saya kan masih baca koran, kemudian dengar radio, nonton televisi, kemudian di media digital. Jadi agak kaget gitu ya. Jadi sehingga belum menyadari perbedaannya, bahwa di media digital itu informasi bisa dibuat apa saja, itu berisi ujaran hoax atau berita yang tidak benar begitu ya, itu bisa terjadi. Nah, generasi yang lebih tua lagi lebih sulit lagi memahami dan menyadari bahwa apa yang di media sosial itu belum tentu benar, karena pemikiran mereka bahwa media sosial ini sama seperti media tradisional, sudah pasti benar informasinya. Nah, begitu dia. Jadi akhirnya beberapa media sosial nih, Facebook, aplikasi pesan singkat ya, WA grup keluarga ya, itu menjadi tempat saluran-saluran ini ya, saluran-saluran penyebaran hoax. Nah, lantas
ketika hoax begitu besar, begitu menjamur, ini ada ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Seperti apa? Jadi begini, ketika hoax itu sangat banyak di masyarakat, mau tidak mau pemerintah harus mengantisipasinya. Ya, jadi kemudian pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan menerbitkan, kalau di Indonesia itu Undang-Undang ITE, Internet dan Transaksi Elektronik. Nah, ini permasalahannya ada di dua ya. Pertama di masyarakat sendiri yang tadi hoax sangat banyak gitu ya. Yang kedua di pemerintah sendiri yang kemungkinan besar pemahaman mereka terhadap kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap asasi itu belum tentu cukup firm ya, belum tentu mereka itu benar-benar paham bahwa kebebasan berekspresi itu sebagai hak asasi yang walaupun misalnya ada terjadi ada efek samping dari kebebasan berekspresi, seharusnya yang dikekang itu bukan kebebasan berekspresinya begitu ya. Jadi jadi datang dari dua sisi. Satu, masyarakat yang sangat banyak menyebarkan hoax, satu tingkat hoax yang sangat banyak. Yang kedua dari pemerintah yang tidak terlalu sebenarnya memahami tentang atau memahami dan menghormati hak asasi manusia begitu. Sehingga kemudian muncullah satu undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang ITE, Internet dan Transaksi Elektronik, yang ini mungkin kita tidak tahu, mungkin niat awalnya ini untuk salah satunya menangkal hoax, tapi kemudian dipergunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi. Ini kita lihat data dari SafeNet ya, Southeast Asian Freedom of Expression Network 2018 yang menunjukkan adanya 245 kasus yang terkait dengan Undang-Undang ITE sejak 2008. Yang lebih dari sepertiga atau 35,92% dimulai dari laporan pejabat negara. Targetnya adalah aktivis, jurnalis, PNS, bahkan guru. Jadi Undang-Undang ITE ini kemudian jadi kalau bisa dibilang salah satunya misalnya soal ujaran perbuatan tidak menyenangkan, itu kan sesuatu yang sangat 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 cair, yang sangat tidak yang bisa ditarik kemana-mana gitu, dan itu ada di Undang-Undang ITE begitu. Dan ini dipergunakan Undang-Undang ITE ini sebagian lumayan banyak ya, sepertiga ini dipergunakan oleh pejabat negara untuk mungkin ya ketika dia tidak senang begitu ya, ketika dia merasa ada rongrongan terhadap dirinya, jadi kemudian dia menggunakan Undang-Undang ITE. Ini juga ya data dari Amnesty International, ini ada 119 kasus pelanggaran hak dan kebebasan berekspresi menggunakan Undang-Undang ITE sepanjang 2020 saja. Jumlahnya terbanyak ya dalam 6 tahun terakhir. Jadi Undang-Undang ITE ini kemudian mengkriminalisasi setidaknya mengkriminalisasi banyak pihak ini ya, tadi ya, aktivis, jurnalis, dan bukan hanya ini ya di level bukan hanya melakukan kriminalisasi melalui Undang-Undang ITE, ada juga jadi setelah dilaporkan ya, jadi untuk bentuk kasusnya pidana, kemudian dilakukan juga intimidasi digital begitu ya. Jadi berarti perundungan ya, perundungan digital yang dialami oleh organisasi, aktivis, jurnalis, dan akademisi. Jadi ini ada 60 kasus ini yang yang dapat dilacak oleh Amnesty International. Jadi selain dikriminalisasi juga dibully secara digital atau perundungan digital. Akibat dari salah pemanfaatan, atau saya nggak tahu apakah ini salah pemanfaatan ataukah memang dari awalnya ada niatan untuk menggunakan Undang-Undang ITE ini untuk menghempang kebebasan berekspresi itu sendiri. Yang mudah-mudahan tidak seperti itu ya spiritnya ya. Jadi akibat
akibat dari penggunaan Undang-Undang ITE ini tadi terhadap, ya, saya tidak mengatakan bahwa seluruh pasal dari Undang-Undang ITE ini kemudian melukai atau melemahkan kebebasan berekspresi, tapi beberapa pasal itu kemudian sangat populer dipergunakan, ya, disalah manfaatkan begitu, ya. Dampaknya adalah kebebasan sipil di Indonesia tahun 2020 menurun, bahkan terburuk sejak 10 tahun terakhir. Ini kebebasan sipil ini salah satu indikator ada indikator indeks demokrasi. Jadi disusun oleh Economist Intelligence Unit. Jadi dia mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers. Jadi kebebasan sipil ini dalam hal ini salah satunya adalah berekspresi di internet, ya. Jadi indeks demokrasi kita kemudian menurun, terburuk sejak 10 tahun terakhir. Dan ini banyak banyak disumbang oleh penggunaan Undang-Undang ITE tadi, gitu. Nah, ini salah satu kasus yang aduh, ketawa miris, ya. Beliau ini, Baik Nuril ini adalah seorang guru yang dilecehkan, ya, dilecehkan oleh atasannya, kepala sekolah, ya. Jadi ini di kasusnya tahun 2012, ya, baru berakhir tahun 2018. Jadi dia dilecehkan oleh kepala sekolahnya, gitu, ya. Kemudian dia karena sudah berulang kali kemudian direkam oleh ibu guru ini. Kemudian rekaman itu jadi kalau saya tidak salah waktu itu ketika dia bercerita dengan sesama rekannya, kemudian rekannya itu tidak percaya, gitu. Akhirnya dia rekam, kemudian rekaman itu dia sampaikan ke temannya. Nah, dari situlah kemudian menyebar luas. Jadi Ibu Baik Nuril ini selaku korban pelecehan seksual malah dilaporkan oleh si kepala sekolahnya, begitu. Dengan alasan, saya waktu itu pernah baca, ya, saya merasa malu, anak-anak saya merasa malu, ya, oleh kepala sekolahnya itu. Saya bilang, aduh, kamu itu pelaku. Saya membayangkan, ya, kalau itu loh, video-video CCTV misalnya di minimarket kemudian tersebar wajahnya kelihatan, terus yang mencuri kemudian melaporkan si minimarket yang menyebarkan CCTV-nya, begitu. Anda bayangkan, ini kasusnya kira-kira seperti itu deh. Kira-kira seperti itu. Jadi ada rekaman dari perilaku melanggar hukum, ya, karena pelecehan seksual, gitu, ya, sama aja mencuri, begitu, ya. Kemudian rekamannya tersebar dan si pelaku kejahatannya malah melaporkan si yang membuat rekaman. Anda bayangin nggak kalau misalnya CCTV itu yang pencurinya kemudian melaporkan, kira-kira seperti itu, ya. Dan itu diproses oleh polisi. Ini bahayanya kemudian, gitu, ya. Jadi, ya, maksudnya, saya tuh yang nggak kepikiran sama sekali, ya, itu diproses oleh polisi di pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, itu kemudian dia dinyatakan tidak bersalah, ya. Nah, jaksanya melakukan kasasi, dan ketika dikasasi, menang pula lah si pelaku kejahatan ini tadi, menang pula lah si penjahat pelaku pelecehan seksual ini tadi, si kepala sekolahnya itu tadi. Kan luar biasa, gitu, ya. Walaupun akhirnya dia mendapat pengampunan dari presiden, tetapi kan itu upaya hukum luar biasa, ya. Jadi sistem pengadilan kita ini juga sistem peradilan, waduh, saya no comment lah, ya. Jadi Undang-Undang ITE ini begitu banyak disalah pergunakan, begitu. Nah, kasus ini sebenarnya adalah sebuah peringatan, ya, lonceng yang keras sekali bagi kita untuk karena Undang-Undang ITE ini juga sudah beberapa kali digugat, tapi kemudian belum berubah banyak, begitu, ya. Pasal yang soal perbuatan tidak menyenangkan ini malah masih terus ada di situ, begitu. Nah, jadi dalam logika ini, ya, ketika kita bicara kebebasan berekspresi, kemudian bicara tentang tentang hoaks, kebebasan berekspresi, dan demokrasi. Jadi di satu sisi ini, ya, jadi dia seperti saya membuat gambarnya gambar pendulum. Ketika kita punya
kebebasan berekspresi kita tinggi, kemudian di satu sisi kemudian ada perlakuan atau perilaku yang menyimpang seperti penyebaran hoaks dan sebagainya, sehingga ada aturan untuk membatasi ya. Mungkin awalnya untuk membatasi agar hoaks ini tidak menyebar gitu ya. Tapi kemudian karena ada aturan yang sangat ketat atau mungkin aturan itu sendiri memang ruhnya pun tidak ruhnya pun tidak tepat mungkin ya. Jadi membatasi tetapi tidak diiringi dengan ide-ide tentang penghormatan terhadap hak asasi itu sendiri gitu ya. Jadi kemudian pasal seperti itu tadi ya, perbuatan tidak menyenangkan itu kan seharusnya sudah tidak ada lagi ya di undang-undang kita ya begitu. Sehingga jadi pendulumnya ini ketika kebebasan berekspresi meningkat, ada hoax, kemudian di satu sisi di sini hoax-nya meningkat ya, kebebasan berekspresi meningkat, hoax-nya meningkat. Tapi kemudian ketika ada aturan yang sangat strict membatasi ini kebebasan berekspresi, kemudian indeks demokrasi mengikutinya, ini kemudian mengecil gitu ya, terganggu begitu. Jadi memang dia seperti pendulum, sehingga mau tidak mau, memang upaya ini tentu saja pertama-tama tentu saja pemerintah harus punya harus punya mindset penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berekspresi itu penting sekali begitu ya. Jadi ketika membuat undang-undang itu bukan ruhnya itu tetap penghormatan terhadap hak asasi manusia gitu, bukan. Jadi pembatasan, jadi saya selalu mengistilahkan begini, kalau kita buat undang-undang itu batasannya itu seperti ini. Ada hal yang buruk, yang hal buruk itu aja diupayakan untuk diatur agar tidak terjadi, sehingga tidak merembet kemana-mana gitu kan. Kalau kata-katanya adalah pasalnya adalah perbuatan tidak menyenangkan, itu kan ya saya kira bolehlah ya kita berbicara dengan ahli bahasa begitu ya untuk melihat apakah itu bisa diterjemahkan secara firm gitu ya. Karena kalau saya juga di Undang-Undang KUHP fitnah ya, kalau fitnah itu sudah jelas ya, fitnah itu kan sesuatu informasi yang benar-benar salah begitu ya. Dibilang saya misalnya hutang padahal saya tidak hutang, itu kan jelas fitnah. Tapi kalau perbuatan tidak menyenangkan itu kan bisa ditarik kemana-mana begitu ya. Jadi ibaratnya kalau sebaiknya undang-undang itu mampu secara tepat membuat pembatasan apa yang dimaksud dengan apa yang dia masuk di dalam unsur pidananya begitu ya. Jadi ibaratnya kalau ada satu pohon yang bermasalah di dalam satu hutan begitu ya, yang pohon itu yang ditebang begitu ya, harus dikasih tahu bahwa pohon ini bentuknya seperti ini udah penyakitan, ini harus ditebang. Jangan kemudian kita satu hutan kita tebang begitu. Nah, ini kan jadi merugikan, akhirnya berimbas negatif terhadap indeks kebebasan masyarakat sipil kita gitu, indeks demokrasi di Indonesia begitu. Itu dari struktur ya, dari pemerintah saya kira itu perlu. Nah, di masyarakat ini saya berharap mungkin sedikit dari penonton saya gitu ya, kita perlu perlu meningkatkan literasi digital. Nah, literasi digital ini tentu saja bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa juga dilakukan oleh kita masyarakat sipil. Jadi literasi digital ini kan kemampuan kita ya, kemampuan individu untuk mengakses, menganalisis, dan menghasilkan informasi di media digital. Jadi tujuannya ini untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis kita, untuk memilih dan menafsirkan informasi di media digital. Jadi kalaupun kita belum mampu memproduksi sebuah konten di media digital, tetapi kita harus mampu mengidentifikasi mana konten yang layak untuk ditonton, mana konten yang benar, mana konten yang mengandung hoax, mana konten yang harus disupport, mana channel yang harus
Anda ikuti, mana channel yang nggak penting gitu ya, sehingga media digital kita itu dipenuhi adalah dengan hal-hal yang positif gitu ya. Kemudian ini meningkatkan apresiasi terhadap konten-konten media digital yang bermanfaat. Tidak perlulah konten-konten atau akun-akun yang isinya ngeprank itu Anda follow gitu ya. Buat dia kaya, sementara kita makin makin bodoh gitu ya. Kemudian ya paling tidak kuota Anda kan habis begitu. Kemudian kalau bisa di level sampai kita mampu menghasilkan informasi media ya, konten yang bagus, konten yang bertanggung jawab, konten yang mendidik begitu. Itu dia uh, apa ya, literasi digital. Jadi saya membuat konten juga dalam upaya untuk apa ya, menyebarkan semangat literasi digital atau melek media. Dalam artian, semakin banyak konten-konten yang positif di internet kita, semakin besar kemungkinan orang-orang menonton konten yang positif, semakin kecil kemungkinan penyebaran hoax. Mudah-mudahan juga ada dari sisi pemerintah yang tidak, ya jangan cuma mensupport inilah ya akun-akun tukang prank gitu ya, tapi juga bercerita tentang hal yang bermakna begitu ya, kebebasan berekspresi itu gitu ya, menciptakan undang-undang atau apa ya, environment ya, lingkungan media digital itu yang tidak mengandung hoax tapi juga tidak menekan kebebasan berekspresi. Begitu kira-kira. Jadi saya pikir ini materinya cukup panjang. Mudah-mudahan yang mendengar tetap merasa tertarik dan bisa memahami apa yang ini ya, apa yang saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan juga pada akhirnya nanti kita sebagai warganet ini ya mengkonsumsi apa namanya, konten-konten yang baik gitu ya, kemudian mengapresiasi akun-akun yang apa ya, yang berisi konten-konten yang baik gitu, dan kalau bisa pada akhirnya kita sama-sama menciptakan konten-konten yang bermanfaat ya, sehingga ekspresi kita, ekspresi budaya, ekspresi macam-macam itu kemudian bermakna, tidak tidak untuk ya hiburan boleh, tapi hiburan yang seperti apa begitu ya, sehingga dunia digital kita semakin sehat begitu ya, dan kita juga mendorong supaya ada regulasi, supaya ada aturan yang lebih menghormati kebebasan berekspresi kita sebagai masyarakat sipil, bahwa kritik bentuknya seperti itu harusnya tidak tidak dihalangi, apalagi sampai diganjar hukuman pidana, apalagi sampai dibully secara massa, secara nasional begitu ya, karena kritik itu harus tetap ditampung dan kalau bisa tentu saja diperbaiki ya. Jadi pemerintah memperbaiki diri, masyarakat sipil, kita sebagai warganet juga memperbaiki diri untuk internet kita yang semakin sehat. Saya kira demikian. Terima kasih, sampai ketemu di unggahan berikutnya ya di channel saya ini. Terima kasih, sampai jumpa.